11 miliar itu sebenarnya bukan cuma jasa, tapi material segala macam, tapi dipelintir lagi. Ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah diklirkan dengan apa? Dengan kesepakatan Akta 39 sudah dengan notaris. Harusnya tidak lagi bicara ke sana. Kalau orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan, apakah itu merupakan suatu aib? Lalu ketika orang tua kita membangun rumah untuk kita, sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Saya rasa itu bukan aib ya. Justru andil daripada almarhum sangat besar gitu loh bagi klien kami dan mantan suaminya. Ini kan sudah dibagi dengan jelas, 2 untuk pihak mereka, 2 untuk kita. Tapi ternyata ditinggalkan dengan hutang. Hutang ini pun sudah mau dibayar dengan klien kami, tapi mengelak lagi, mengeles lagi. Jadi kami berpikir maunya sebenarnya apa gitu ya. Jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan. Ada anak-anak di dalam, klien kami harus hidup dengan ternyata gonogini yang dibagi, ya yang dibagi ternyata kita kasih ke klien Bank Minola clear, tidak ada jaminan terhadap aset yang kita serahkan. Tetapi yang untuk klien kami itu malah dengan hutang. Ya bayangkan ya, maksudnya kami tidak mungkin menyalahkan itu. Ya, tetapi itu situasinya. Ya, dan sekarang yang lucu, kenapa sih yang sudah disepakati pembangunan rumah, yang disepakati bahwa pembangunan rumah besarnya sekian, sekarang dibuka-buka kembali sama pihak mereka, ya melalui kuasa hukumnya, bahwa pembayarannya sekian ke almarhum sekian, bahkan dipelintir lagi bahwa 11 miliar itu jasa kontraktor, padahal itu dengan 11 miliar itu sebenarnya bukan cuma jasa, tapi material segala macam, tapi dipelintir lagi. Ini kan kita melihat mau memframing lagi. Ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah diklirkan dengan apa? Dengan kesepakatan Akta 39 sudah dengan notaris. Harusnya tidak lagi bicara ke sana. Karena sudah ada kesepakatan. Kenapa dibicarakan lagi? Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan. Ya, tapi klien kami berkali-kali meminta untuk tidak lagi mempersoalkan. Ya, sudahlah biar saja. Ya, mau satu-satu. Bang, ketika di notaris itu udah ada. Ya. Nah, lalu terkait dengan proses yang sudah mau dilelang ini, sebenarnya klien kami dengan itikat baik ya saya menghubungi Bank Minola untuk oke deh, dari hutang yang sudah ada kita bagi 2. Awalnya mau, tapi ternyata belakangan tidak mau, minta klien saya yang bayar semuanya. Begitu klien saya membayar semuanya, menyanggupi membayar semuanya, tahu-taunya mereka bilang ya sudah, bayar semuanya plus uang yang dulu pernah dibayarkan juga dikembalikan ke pihak klien Bank Minola. Saya pikir hal-hal itu kan nggak pantas lah gitu, ya kan. Ini kan sudah dibagi dengan jelas, 2 untuk pihak mereka, 2 untuk kita. Tapi ternyata ditinggalkan dengan hutang. Hutang ini pun sudah mau dibayar dengan klien kami, tapi mengelak lagi, mengeles lagi. Jadi kami berpikir maunya sebenarnya apa gitu, ya. Nah, proses ini yang sebenarnya saya berharap tidak lagi dipelintir-pelintir, ya. Klien kami sudah sangat bijak lah untuk pindah saat ini dengan situasi seperti itu. Belum ditambah lagi ada beberapa hari lalu kedatangan apa? Ya, debt collector. Debt collector. Ya, saya nggak sebutkan debt collector itu mencari siapa, tetapi kok semakin tidak aman ya. Yang pasti bukan dari klien kami debt collector itu datang. Ya, karena mencari orangnya tidak ada di situ. Yang ada di datanya debt collector tidak ada di situ. Tapi kami tidak mau menyampaikan siapa. Ya, artinya rumah itu sudah sangat tidak nyaman. Ya, dari pihak-pihak tertentu yang terus aja ada, sedangkan klien kami berpikirnya pada saat pembagiannya itu sudah clear, 2 untuk RO, 2 untuk klien kami itu sudah clear. Ternyata ada seperti ini ya. Jadi klien kami lebih memilih untuk pengen hidup tenang saja, ya, pengen hidup tidak lagi dikait-kaitkan bahwa klien kami numpang segala macam. Ya, itu menurut saya karena ada provokasi dan karena ada framing tidak benar sehingga netizen juga terbawa. Ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Klien kami juga menilai netizen ini sebagai kontrol sosial. Ya, netizen juga buat klien kami itu sangat dihormati oleh klien kami, tapi sekali lagi itu faktanya. Ya, kenapa pindah? Nah, itu yang saya mau tanggapi ya dengan sangat tegas ya. Pertanyaan saya begini. Kalau orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan, apakah itu merupakan suatu aib? Itu yang saya mau tanya. Lalu ketika orang tua kita membangun rumah untuk kita,
sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Saya rasa itu bukan aib ya. Justru andil daripada almarhum sangat besar gitu loh bagi klien kami dan mantan suaminya. Itu karya terakhir dari almarhum ayah klien kami. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak, jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu gitu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Saya rasa tidak bijak untuk hal tersebut ya. Dan gini kawan-kawan, ya perlu dipahami juga, mungkin ini buat masukan juga kepada kuasa hukum RO, bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita, ya. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, ya membuat klien kami terus menangis dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa, ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A gitu. Ya, jadi tolong sudahilah, ya. Framing-framing, penggiringan opini yang menurut saya tidak pas, ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun juga, ya, itu kasihan nanti klien kami ujungnya, ya. Itu jadi ya kita sudahi dululah terkait penggiringan opini. Sudah ada untuk hak asuh, sudah ada ranahnya. Nanti terhadap gonogini, yuk kita ada ranahnya lagi, monggo silakan kita buka lagi, mungkin dengan gugatan gonogini ya silakan, ya. Tapi prinsipnya klien kami pengen hidup tenang, ya, itu aja. Ya, silakan nanti ya. dikembalikan lagi ke publik bisa melihat ya, yang memberikan narasi-narasi terus-menerus begitu ya, bisa ditanyakan tujuannya apa sih? Ya. Kalau tujuannya hak asuh anak kan sudah ada medianya. Lalu narasi lagi, harta, rumah dibawa orang tua, ini tujuannya apa? Ya publik yang menilai lah tujuannya apa, ya. Oke, ya. Ini kan bisa dibilang memulai dengan hidup baru di rumah yang baru ya, Ci. Mungkin apalagi kan mulai kerja baru lagi, Ci. Ada rasa ketakutan ya sih, apalagi kan sebelum-sebelumnya sempat yang kita tahu kan sempat memanas sampai masyarakat ada aksi boikot Cici nih. Gimana nih, Ci, mungkin Cici sendiri untuk bangkit lagi, Ci? Mohon doanya. Doanya yang terbaik. Mohon doanya yang terbaik. Oke. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.